Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas R7E ingin mempresentasikan hasil pengerjaan tugas mata kuliah simulasi komputer yang berjudul Simulasi Proses Produksi Rumah Lampu menggunakan software ProModel. Dengan nama anggota, yang pertama ada Christopher Ivan Ramadan, yang kedua ada Winda Putri Febriani, yang ketiga ada Diki Siawan, yang keempat ada Imron Sandani, dan yang terakhir ada Resmi Wicaksono. Baik, sebelum masuk ke pembahasan pokok, saya ingin menjelaskan tentang ProModel. Apa sih ProModel itu? ProModel atau Production Modeler adalah perangkat simulasi untuk memodelkan berbagai macam sistem manufaktur dan jasa. Sistem manufaktur, misalnya rantai produksi, konveyor, produksi massal, jalur perakitan, sistem produksi fleksibel, dan sebagainya. Sedangkan dalam sistem jasa, misalnya rumah sakit, pusat informasi, operasional gudang, sistem transportasi, departemen store, sistem informasi, manajemen jasa pelanggan, dan proses bisnis lainnya. Kesemuanya dapat dimodelkan secara efisien dan cepat menggunakan ProModel. Dasar pemodelan elemen pada ProModel secara umum terdapat 4 jenis. Yang pertama ada location, yang kedua ada entities, yang ketiga ada arrival, yang keempat ada processing. Kita masuk ke yang pertama. Location atau lokasi menggambarkan tempat yang tetap dalam sistem di mana entitas dipilihkan pada saat pemrosesan, waktu tunggu, penyimpanan, pengambilan keputusan, atau beberapa aktivitas lainnya. Yang kedua ada entities atau entitas dalam segala sesuatu yang dapat diproses. Beberapa contoh misalnya pas dalam pabrik, pasien rumah sakit, konsumen bank, atau penumpang pesawat terbang. Yang ketiga ada arrival. Arrival adalah mekanisme untuk mendefinisikan bagaimana entitas masuk ke dalam sistem. Entitas dapat dikirim secara individu maupun secara kelompok. Dan yang terakhir ada processing. Processing menggambarkan operasional yang terjadi pada lokasi, misal jumlah waktu yang dibutuhkan pada lokasi tertentu, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pemrosesan secara lengkap. Ya, saya akan menjelaskan mengenai simulasi ProModel pada proses produksi rumah lampu. Pertama-tama, bisa dilihat pada gambar, terdapat tanda panah di sebelah kiri. Nah, pertama-tama kita klik menu Start. Selanjutnya, kita pilih aplikasi ProModel. Kalau saya pakai aplikasi ProModel 2016, mungkin teman-teman bisa pakai aplikasi ProModel yang versi lawas atau versi lama, atau bisa juga pakai yang ProModel 2016 seperti saya. Selanjutnya, setelah kita klik, tampilan ProModelnya akan seperti ini. Ini tampilan awalnya. Kita lihat pada toolbar. Di situ ada File, Edit, View, dan Build. Kita pilih Build, kemudian kita pilih Locations. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada Locations, Layout, Graphics. Location nanti di situ ada keterangan mengenai icon, nama, capacity atau yang disingkat cap, dan units. Layout itu adalah tempat kita untuk mensimulasikan. Di situ nanti berisi icon-icon yang kita pilih. Graphics itu adalah tempat kita untuk memilih icon-icon yang akan kita gunakan. Kemudian langkah awalnya saya mulai dengan memilih gambar pick up. Bisa dilihat di bagian hampir ke bawah saya pilih pick up berwarna merah. Selanjutnya setelah saya pilih, nanti
akan nampak seperti ini pada locations-nya. Ada ikonnya, gambar pick up-nya, terus namanya pick up, kapasitinya di situ masih 1, unitnya juga masih 1. Kita boleh ganti untuk di kapasitinya sama unitnya. Nah, kalau teman-teman ingin mengubah tampilannya, teman-teman bisa pilih, bisa klik kanan, kemudian itu teman-teman bisa mengubah dimensinya. Dari misalkan pick up ini menghadap kiri, teman-teman bisa mengubahnya menjadi menghadap kanan, atas, ataupun bawah sesuai dimensinya. Di situ juga terdapat color itu untuk merubah warnanya. Misalkan jadi merah, dari merah menjadi orange, jadi hitam, dan seterusnya. Tinggal teman-teman klik di bagian color, kemudian OK. Nanti teman-teman akan mendapatkan pick up yang warnanya berbeda. Nah, kita buat satu-satu di layoutnya sehingga menjadi seperti ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap pembuatan rumah lampu. Yang pertama saya gambarkan menggunakan pick up dan pekerjanya. Jadi, otomatis si raw material yang sudah dipesan itu akan diangkut oleh pekerjanya. Nah, itu garis-garis itu adalah conveyor yang seperti kereta api. Saya simulasikan sebagai conveyor. Nah, kemudian si raw material tadi diletakkan dulu kan oleh si pekerjanya, kemudian diangkat kembali. Teman-teman bisa lihat di station ketiga terdapat simulasi pekerja yang menggunakan topi kuning dan seperti jaket tapi bukan jaket. Nah, itu ada meja raw material. Nah, di situ terjadi proses cutting atau pemotongan bahan baku untuk pembuatan rumah lampu. Jadi yang dipotong itu bahan bakunya dibentuk seperti lembar-lembar tipis sesuai sama bentuk dan ukurannya yang pasti yang akan dibuat. Nah, setelah dari proses cutting, kemudian ada namanya perching. Kalau aku buat simulasinya, perching itu di proses selanjutnya yang perempuan, terus ada meja. Nah, perching itu kegiatan pelubangan plat-plat pada pelubangan plat pada titik-titik tertentu yang telah dipotong pada proses sebelumnya. Setelah ada perching, kan udah dipotong, dilubangi. Proses selanjutnya itu bending. Kalau aku masih pakai proses bending itu di yang meja ada perempuannya. Nah, itu ada namanya bending atau proses penumpukan atau pembentukan plat-plat yang telah dipotong dan dilubangi sebelumnya sesuai sama bentuk atau pola yang diinginkan atau dibutuhkan. Setelah melalui proses potong, pelubangan, sama penumpukan, proses selanjutnya adalah penlas. Nah, di sini juga nih terjadi kegiatan penyambungan sisi-sisi plat yang belum menyatu akibat proses potong dan penumpukan yang dilakukan sebelumnya. Tujuan dari proses penlas adalah agar rumah lampu yang dibuat tampilannya lebih cantik dan tahan lama atau awet. Selanjutnya ada namanya proses grinding. Nah, grinding itu yang buat pengelasan yang enggak rata atau jadi kan terdapat sambungan-sambungan gitu. Nah, di grinding biar rata. Selain untuk meratakan, dia juga bisa menghaluskan biar lebih halus dan tidak kasar. Kemudian kita selanjutnya ada proses treatment. Kalau treatment, aku gambarin pakai drum dan pekerja. Karena di proses treatment ini, rumah lampunya dicuci menggunakan cairan kimia. Nah, cairan kimia di sini ada 6 macam. Nah, jadi prosesnya itu pertama kita masukkan dulu ke namanya
Degreasing, proses pertamanya, degreasing itu baknya mengandung sabun CS1303, fungsinya untuk menghilangkan dan mengangkat minyak yang menempel pada plat. Nah, platnya direndam menggunakan cairan itu selama kurang lebih 10 menit dengan suhunya kurang lebih 60 derajat Celcius. Terus ada namanya sling, proses selanjutnya itu, atau bak yang kedua berisi cairan H2SO4, asam sulfat ya. Cairannya berfungsi untuk menghilangkan karat pada plat. Waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan karat dengan cairan ini tidak ditentuin atau tidak ditentukan, karena dilakukan berdasarkan pengamatan operator yang mengawasi proses pencucian. Kalau misalkan operator merasa karatnya sudah terangkat, ya berarti setelah itu bisa diangkat dan dibilas. Nah, proses selanjutnya itu bilas. Bilas itu berarti plat yang telah dibersihkan dari minyak dan karat, kemudian dibilas dengan cara direndam di bak yang berisi air biasa. Biasanya pembilasan ini membutuhkan waktu selama 1 hingga 2 menit. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan larutan H2SO4 yang masih menempel pada plat. Proses selanjutnya adalah surface. Surface itu berarti berisi cairan, direndam di cairan yang berisi cairan CF708. Nah, cairannya berfungsi untuk menghaluskan permukaan plat. Waktu yang dibutuhkan untuk menghaluskan permukaan plat sekitar 1 hingga 2 menit. Kemudian, proses selanjutnya ada phosphating. Nah, phosphating ini berfungsi untuk mencegah terjadinya karat. Biasanya, plat direndam di dalam cairan ini selama sekitar 1 hingga 2 menit pada suhu 55 derajat Celcius. Setelah itu dibilas. Nah, dibilasnya menggunakan air biasa untuk menghilangkan cairan fosfat yang masih menempel. Ya, selanjutnya ada proses bilas. Proses bilas adalah plat yang telah dibersihkan tadi dari minyak sama karat, kemudian dibilas dengan cara direndam di bak yang berisi air biasa. Nah, biasanya pembilasan membutuhkan waktu selama 1 hingga 2 menit untuk menghilangkan larutan asam sulfat yang masih menempel pada plat. Tahap selanjutnya adalah surface. Setelah dibilas, plat kemudian direndam di bak yang berisi cairan CF708. Cairan ini berfungsi untuk menghaluskan permukaan plat. Waktu yang dibutuhkan untuk menghaluskan permukaan plat adalah sekitar 1 hingga 2 menit. Selanjutnya ada phosphating. Bak yang berikutnya berisi cairan fosfat. Nah, cairan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya karat. Biasanya, plat direndam di dalam cairan ini selama kurang lebih 1 hingga 2 menit pada suhu 55 derajat Celcius. Kemudian dibilas lagi. Nah, di sini pembilasan dengan menggunakan air biasa dilakukan untuk menghilangkan cairan fosfat yang masih menempel pada plat. Nah, tahap selanjutnya aku gambarkan mengenai, kalau ini awalnya disebutnya factory ya. Kalau aku lebih kayak ke bagian dalamnya, dalam kantor maksudnya. Nah, itu ada proses namanya powder coating. Itu proses pengecatan atau pelapisan rumah lampu dengan memanfaatkan partikel dan ion listrik untuk menempelkan cat berbentuk serbuk dengan plat pada rumah lampu. Tahap ini, rumah lampu yang telah diproses pada proses treatment tadi akan dikeringkan terlebih dahulu dengan oven. Proses pengeringan dilakukan dengan menggantungkan rumah lampu pada hanger atau ban berjalan yang bergerak masuk ke dalam oven dengan kecepatan tertentu. Setelah melalui oven, rumah lampu yang telah kering tersebut akan bergerak masuk ke dalam
ruangan powder coating dan kemudian disemprotkan cat bubuk atau powder coating. Nah, proses powder coating itu pakai spray gun. Nah, selanjutnya kita assembling atau disatu-satukan di dalam gudang. Pada tahap ini, rumah lampu yang sudah dicat dan ditaruh di gudang setengah jadi dirakit dengan lampu, fitting, trafo, kondenser, dan kabel menjadi satu kesatuan lampu yang siap digunakan oleh konsumen rumah lampu. Tahap selanjutnya, kalau aku masih gambarinnya di yang aku bilang factory tadi, itu tuh di gudangnya, yaitu tahap selanjutnya ada packing. Setelah dirakit komponennya siap di packing di dalam gudang, kemudian dikirim menggunakan, aku gambarkan membawanya itu pakai forklift, dan nanti didistribusikan kepada konsumennya menggunakan kepada produsennya kepada konsumennya menggunakan truk. Nah, tahap selanjutnya kita masuk ke entities. Gimana caranya? Pertamanya kita pilih build, terus kita pilih entities. Nah, setelah itu nanti kita pilih, di sini ada tampilannya ya. Jadi ada kotak, di kotak itu nanti akan menggambarkan apa yang kita pilih ikonnya. Kita bisa edit, bisa kita hapus juga, ukurannya bisa kita perbesar, bisa kita perkecil. Kalau di sini aku pilih fit. Nah, selanjutnya tampilan entitiesnya akan seperti ini. Nah, itu gambar file-nya itu udah aku perbesar ya. Nah, di sini entitiesnya itu ikonnya si file yang kita pilih tadi, namanya masih white, belum kita ganti. Terus speednya atau kecepatannya di sini 150, itu bisa kita ganti. Nah, ini untuk memperbesar dan memperkecilnya, teman-teman tinggal naik dan turunkan yang aku tunjukkan menggunakan tanda panah hitam. Nah, di sini tampilannya aku rubah di bagian name, aku rename jadi rumah lampu, dan speednya aku ubah jadi 50. Bisa teman-teman lihat ya. Terus kita pilih Arrivals. Nah, setelah Arrivals, pilih Entity. Nah, di sini ada pilihannya hanya rumah lampu, karena tadi aku cuma masukkan rumah lampu. Terus klik OK. Selanjutnya, nah ini locationsnya. Di sini banyak. Dari rumah lampu aku bikin ke si rumah lampunya itu pertamanya itu diawali di pick up kan, jadi aku pilih pick up, kemudian aku klik OK. Nah, di sini quality-nya aku isi 1, first time-nya. First time itu waktu awalnya. Aku karena belum ada waktu awalnya, jadi aku simulasikan 0, occurrence-nya aku pakai infinitive, dan frekuensinya aku pakai 10. Kalau teman-teman mau pakai 1 atau sama seperti aku, silakan, bebas. Itu opsional ya. Nah, selanjutnya kita ke tahap processing. Pilih dari build, kemudian kita pilih processing. Nah, nanti akan keluar tampilannya ada entity, location, operation, output, destination, rule. Pertama kita mulai dari entity dulu, kita pilih rumah lampu. Selanjutnya kita pilih di location, kita pilih pick up, karena kan awalnya pick up dulu. Nah, operationsnya belum ada apa-apa, jadi kita kosongin karena belum ada waktunya ya. Kemudian kita
lanjut ke output, pilih rumah lampu, dan destination-nya itu pilih ke proses selanjutnya, yaitu proses 1. Rule-nya itu first 1. Di situ menggambarkan bahwa arahnya lurus. Nah, teman-teman bisa lihat ya, setelah kita isi sampai rule, nanti ada tanda panah merah pada pick up pekerja samping pekerjanya. Nah, kemudian tahap 2 sama, kita pilih dari entity rumah lampu lagi, kemudian location-nya setelah di pick up, selanjutnya di proses 1. Nah, operations-nya baru kita pilih di sini, white U, terus 5.4, 2.5, min itu minutes. Nah, kita cek di operation, kita klik bagian operation-nya, nanti akan tampak seperti pada gambar di kiri bawah. Terus kita compile. Nah, kalau misalkan rumusnya sudah benar, maka ada bacaan compile successfully. Lalu kita klik OK aja setelah itu. Nah, kita buat terus sampai proses. Nah, di sini sampai proses dari rumah lampu ke locationnya Foxtrot. Nah, di akhir jangan lupa kita pakai YT. Kenapa pakai YT? Karena itu berarti nggak terbatas sampai segitu aja, jadi dia bisa muter-muter. Nah, terus outputnya rumah lampu lagi, destinationnya jangan lupa setelah masuk diproses, kemudian ada exit atau keluarnya. Terus kita pilih rule-nya sama seperti tadi, first 1. Oke. Nah, nanti setelah itu kita pilih simulation, kemudian option. Nah, di sini aku pakai runtime-nya 10 ya. Kemudian klik OK. Kemudian simulation, save and run untuk disimpan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kemudian ada tulisan simulation complete. Do you want to see the result? Nah, simulationnya udah complete nih, udah selesai simulasinya. Kemudian mau tahu nggak hasilnya? Kemudian kita klik yes. Setelah kita klik yes, nah, jadi setelah disimulasikan nanti akan nampak location summary-nya seperti ini. Ada name dari pick up sampai Foxtrot, terus ada schedule time selama 10 hari ya sama semua. Nah, terus ada capacity, terus ada total entries, average time per entry, jadi rata-rata waktunya, rata-rata waktu masuk up. Terus ada average content, terus ada maximum contents, terus ada current contents sama persentase utilization. Selanjutnya, kalau kita pilih yang report 1, nanti akan ada tampilan persentasenya seperti ini, rumah lampu, terus ada scoreboard dan lain sebagainya. Terus ada location utilization atau disajikan dalam bentuk grafik histogram. Kesimpulan, berdasarkan simulasi proses produksi rumah lampu menggunakan software Pro Model, dapat kesimpulan bahwa Pro Model atau Production Modeler adalah perangkat simulasi untuk memodelkan berbagai macam sistem manufaktur dan jasa. Terdapat 4 elemen dasar, diantaranya pertama ada location, yang kedua ada entities, yang ketiga ada rival, yang keempat ada processing. Untuk proses produksi
produksi rumah lampu dibagi menjadi 4 proses, yaitu yang pertama ada armatur atau rumah lampu. Pada proses armatur terdapat beberapa kegiatan, di antaranya ada cutting atau proses pemotongan, ada piercing atau proses pelubangan, ada bending atau proses penekukan atau pembentukan, ada penlas atau proses penyambungan, ada printing atau proses penghalusan, ada treatment atau proses pencucian. Dalam proses pencucian ini terdapat ada depth setting, ada styling, ada bilas, ada surface, ada force setting, dan yang terakhir ada bilas. Yang kedua, powder coating atau proses pengecatan atau pelapisan. Yang ketiga, ada proses assembling atau proses perakitan. Yang keempat, yang terakhir, packing atau proses pengemasan. Berikut hasil analisis simulasi proses produksi rumah lampu menggunakan software Pro Model. Berdasarkan location summary table, pada simulasi Pro Model didapat yang pertama ada total rumah lampu dari pickup sebanyak 61 pieces. Yang kedua ada total rumah lampu yang masuk ke proses 1 sebanyak 63 pieces dengan waktu rata-rata masuk 5,28 menit dan utilitas sebesar 14,39%. Yang ketiga ada total rumah lampu yang masuk ke palet boxes sebanyak 60 pieces dengan waktu rata-rata masuk 4,73 menit dan utilitas sebesar 0,20%. Yang keempat, total rumah lampu yang masuk ke proses 2 sebanyak 60 pieces dengan waktu rata-rata masuk 4,14 menit dan utilitas sebesar 10,90%. Yang kelima, total rumah lampu yang masuk ke raw material sebanyak 59 pieces dengan waktu rata-rata masuk 4,95 menit dan utilitas sebesar 0,20%. Yang keenam, total rumah lampu yang masuk ke proses 3 sebanyak 59 pieces dengan waktu rata-rata masuk 0,14 menit dan utilitas sebesar 0,28%. Yang ketujuh, total rumah lampu yang masuk ke table sebanyak 59 pieces dengan waktu rata-rata masuk 9,07 menit dan utilitas sebesar 0,37%. Yang ke-8, total rumah lampu yang masuk ke proses 4 sebanyak 57 pieces dengan waktu rata-rata masuk 5,82 menit dan utilitas sebesar 16,58%. Yang ke-9, total rumah lampu yang masuk ke barel sebanyak 57 pieces dengan waktu rata-rata masuk 4,62 menit dan utilitas sebesar 0,18%. Yang ke-10, total rumah lampu yang masuk ke proses 5 sebanyak 56 pieces dengan waktu rata-rata masuk 6,22 menit dan utilitas sebesar 18,52%. Yang ke-11, total rumah lampu yang masuk ke gudang perusahaan sebanyak 55 pieces dengan waktu rata-rata masuk 2,77 menit dan utilitas sebesar 25,41%.
Yang ke-12, total rumah lampu yang masuk ke proses 6 sebanyak 55 pieces dengan waktu rata-rata masuk 4,99 menit dan utilitas sebesar 13,46%. Yang terakhir, total rumah lampu yang masuk ke fork truck sebanyak 54 pieces dengan waktu rata-rata masuk 10,40 menit dan utilitas sebesar 0,39%. Berdasarkan tingkat utilitas yang didapat, bahwa sistem belum dapat dikatakan baik dikarenakan sebagian besar masih terdapat utilitasi di bawah 50% sampai 100%. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam proses produksi rumah lampu, yang dimana waktu yang berada pada sistem tersebut masih belum optimal. Oleh karena itu diperlukan perbaikan lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun saran, boleh komen saja di bawah ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.